Oh, jadi ada yang di apa namanya di Husaisa, ada yang di Mukalla. Iya, Oh, jadi dua gitu. jadi dua karena beda jurusan. Oh, beda jurusan. Kalau yang di Husaisah itu jurusannya usuluddin dan tafsir. Kalau misalkan di Mukalla itu usul fikih sama syariahul qanun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Isdap Yaman. Tepuk tangan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengenalan instansi atau lembaga-lembaga yang ada di Hadramaut Yaman. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan Ketua Isdap Yaman kita tahun ini, Ustadz Rizkan Maulidi. Ustadz Rizkan Maulidi, ya pahala kok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Rizkan Maulidi ini sekolah atau namanya studi di lembaga Al-Wasatiyah. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu lembaga Al-Wasatiyah, mungkin Ustadz Rizkan Maulidi memperkenalkan diri dulu, boleh? Boleh. Nama Muhammad Rizkan Maulidi, alumni dalam pagar pastinya. Angkatan keempat, tahun ajaran 2018-2019. Oh, jadi tahun 2018? 2019. Oke, mungkin cukup ya untuk pengenalan dari Ustadz Rizkan Maulidi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Apa itu lembaga Al-Wasatiyah? Nah, pertama, Al-Wasatiyah itu sebelum kita tahu sistem pendidikannya, mungkin kita tahu kita perlu tahu juga siapa mudir atau pengasuhnya. Ya, jadi siapa pengasuh dari pengasuh Universitas Al-Wasatiyah itu Al Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur, Allah yarham. Beliau meninggal baru-baru ini, baru tahun kemarin gitu. Oh, jadi pengasuh daripada Al-Wasatiyah atau rektor ya? Beliau rektor atau enggak, beliau pengasuh. Oh, tapi rektornya ada lagi. Kalau rektornya siapa? Beda. Rektornya itu ada Dr. Abdullah Al-Idrus. Dr. Abdullah Al-Idrus. Kalau yang di Husaisah secara secara keseluruhan. Terus kalau di Mukalla itu namanya Dr. Bahamis, Muhammad Bahamis. Oh, jadi ada yang di di Husaisah, ada yang di Mukalla. Iya. Oh, jadi dua gitu. Jadi dua karena beda jurusan. Oh, beda jurusan. Kalau yang di Husaisah itu jurusannya usuluddin dan tafsir. Kalau misalkan di Mukalla itu usul fikih sama syariahul qanun. Oh. Dan itu beda tadi kan rektornya. Beda karena ada cabang gitu. Karena ada cabang itu. Tapi tetap pengasuhnya yang paling atas itu Habib Abu Bakar. Pengasuhnya tetap Habib Abu Bakar dengan atas naungan beliau lah gitu semuanya ini gitu. Dan kan beliau baru tufi kan. Jadi mungkin kalau boleh tahu siapa pengganti beliau yang sebagai pengasuh daripada Al-Wasatiyah. Sebenarnya sih pengasuh itu belum ada penggantinya. Cuman secara garis besarnya itu yang gantiin, makanya tadi rektor Dr. Abdullah Al-Idrus, terus ada namanya anak beliau juga Said Nizar. Habis itu satunya lagi namanya Abdul Ragib Majlisul Ummana gitu bahasanya di sana. Itulah yang mengayumi tulap-tulap di sana gitu. Kalau sistem pendidikan mungkin dari Dr. Abdullah Al-Idrus karena beliau sudah doktor juga kan. Terus itu secara umum ya. Kalau misalkan ya siapa tadi Said Abdul Ragib tadi? Said Abdul Ragib itu secara kebutuhan tulap apa gitu ya, beliau yang kontrol semuanya. Terus kalau Said Nizar cuman jadi pengawasnya dari atas. Oh, jadi karena sekarang beliau anak tertua dari beliau anak tertua. Oh, jadi sekarang itu terbagi-bagi jadi maskulnya itu sebagai pengasuh. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang ada di Universitas Al-Wasatiyah. Kan Al-Wasatiyah ini kan dia kan perkuliahan. Nah, makanya apakah mungkin bisa dikatakan mirip dengan Al-Ahqaf atau mungkin Asy-Syafi'iyah atau ada punya sistem pembelajaran yang jelas berbeda? Tidak. Kita sangat berbeda. Karena kalau Universitas Al-Wasatiyah itu pasti dibarengin sama ribat. Jadi bukan sekedar cuman kuliah kita.
Jadi kuliah plus ribat gitu. Dan itu dua-duanya harus wajib masuknya gitu. Minta maaf kalau misalkan di Al-Ahqaf kan kuliah gitu. Cuman bisa ngambil istifadahnya di luar, lebih enak. Sama juga Syafi'i tertutup gitu. Tapi Universitas Syafi'i mungkin kegiatannya lebih banyak juga gitu. Cuman dari rangkuman semuanya itu ya Universitas Syafi'i gitu. Kalau misalkan Al-Wasatiyah itu dibedakan karena kalau yang di Mukalla itu bisa disebut Ribatul Atas karena asramanya itu yang disebut itu Ribatul Atas sebenarnya gitu. Terus ada sistem pembelajarannya juga yang di luar waktu kuliahnya tadi. Terus kalau misalkan di Husaisah itu ada Ribat Muhajir. Nah, sama tuh di Universitas Wasatiyah yang di Mukalla punya ribat, yang di Husaisah juga punya ribat. Oh, ajib. Jadi memang setiap tempat perkuliahan itu diisi dengan ribatnya juga ada. Iya, kalau Habib Abu Bakar pengennya begitu. Dan fungsi dari ribat itu mungkin bisa Fungsi dari ribat itu sangat besar sebenarnya ya, karena di situ kita bisa mendapatkan pendalaman masalah fikih juga, terus masalah hadis, masalah tasawuf, sama fikih tahawulat pastinya. Oh, berarti mungkin ya seperti seperti menggabungkan antara manhaj salafnya mungkin dari ribat itu, manhaj perkuliahan mungkin dari kuliahnya itu mungkin. Ya Jadi semuanya sih manhajnya salaf ya. Mau kuliah mau ribat itu sama manhajnya salaf. Cuman berbeda dengan kitab-kitabnya ya. Yang di kuliah itu mungkin lebih tinggi gitu. Fikihnya minhaj gitu kan. Terus kalau misalkan di perkuliahan kan kita harus ngerti di kelas gitu, diwajibkan gitu. Kalau di ribat itu kan kita sistemnya per halaqah. Jadi kita bisa nanya, kita bisa perdalam lagi gitu. Ya, karena memang di perkuliahan kan ngejar deadline kan. ngejar deadline semester itu kan perlu tamat. Makanya kan kita perlu waktu untuk itu gitu, dipaksa buat paham gitu kan. Itu kan bahasanya gitu. Kalau di ribat itu kita bisa ngebedah gitu. Ya, istifadah kita mau berapa tahun aja mau ngebedah satu kitab mungkin bisa lah. Iya. Gak tertentu berapa tahun, 2 tahun gak apa. Yang penting kitab itu bisa kita pahami secara bertahap. Ya, karena di tahun pertama itu kitabnya sudah disediakan, di tahun kedua udah disediakan lagi buat ribatnya juga gitu. Nah, makanya itu harus dipelajarin dan di akhir kita punya ujian juga gitu buat ribatnya. Yaitu ada ijazah resmi, syahadah lah kalau bahasa Arabnya kan. Ijazah resmi dari ribatnya juga bahwa nih orang lulus di sini, pernah belajar apa aja, udah itu ditulis semuanya. Oh, jadi ribat tetap dapat ijazah juga? Dapat, harus. Itu pembuktian lah buat sekarang gitu. Iya. Oke, jadi Al-Wasatiyah mungkin kalau boleh tahu ada berapa fakultas yang ada di Al-Wasatiyah ini? Oh iya, di Al-Wasatiyah itu ada beberapa fakultas. Ya kalau yang di Muhajir itu Usuluddin sama tafsir. Kalau misalkan nggak misalkan sih, kalau di Mukalla itu ada 2 juga, Syariah wal Qanun sama Usul Fiqh. Oh iya, jadi usul fikihnya ada di Mukalla. Ada di Mukalla. Oh tapi ya. Oke. Jadi mungkin bagi teman-teman Isdap Yaman atau teman-teman yang nonton podcast Isdap Yaman yang tertarik untuk masuk ke Universitas Al-Wasatiyah, mungkin bisa dijelaskan lewat jalur mana atau pendaftarannya lewat mana? Pendaftarannya sekarang sangat simpel ya. Terus untuk biayanya kita nggak bisa sebutin di sini karena per tahunnya pasti bakal berubah-berubah, ya kan? Nah terus kalau mau pendaftaran di Universitas Wasatiyah sekarang itu sudah ada maktab di Jakarta, sudah ada kantor di Jakarta. Nah yang mana tahun kemarin atau tahun kemarinnya Anda lupa itu langsung diresmiin sama Habib Umar. Habib Umar langsung yang datang, ya sama anaknya Habib Abu Bakar juga di sana bareng. Udah langsung diresmiin sama beliau. Nah kalau misalkan pendaftaran gini ya, orang pasti bertanya gimana kalau misalkan mau daftar tapi di luar Jakarta, gitu kan? Terus bisa diambil infonya di Instagram
Universitas Wasatiyah Indonesia kalau nggak salah gitu. Di situ ada semuanya, ada kontak personnya, yang mau buat di mana aja bisa buat daftar. Terus ada tesnya juga buat di Jakarta ntar. Udah kalau misalkan udah dihubungin itu bisa nanya-nanya di sana, tahu berapa harganya. Ya udah. Insya Allah misalkan udah tes, tapi juga yang belum punya basic juga ada sekarang Wasatiyah, bisa. Oh, Karena maksudnya ada kelas lugahnya di sini, ada kelas bahasa. oh jadi orang bagi apa namanya orang-orang yang pengen daftar Wasatiyah, cuman mungkin belum mampu lah untuk mengejar Belum siap perkuliahan, ya, belum bahasanya siap belum lah mungkin, siap, belum belum siap siap. masuk ke kelas lugoh atau kelas bahasa. Kelas ya. bahasa. Nah. Cuman itu biayanya lumayan. Biayanya gitu. lumayan, Buat lumayan berbeda. setahun gitu. Cuman tinggalnya di Tarim. Oh tapi di Tarim. Di Tarim. Oh beda lagi. Beda lagi di Tarim. Cuman mereka belajar lugo bareng sama belajar apa yang buat di kuliah nanti gitu sambil latihan. Itu berapa, setahun atau jangkanya? Ya kan untuk deadline-nya sebenarnya cuma setahun ya. Cuman tergantung kita bisa beradaptasi apakah setahun itu cukup dengan kita. Kalau misalkan cukup, kurang dari setahun pun bisa. Terus kalau misalkan belum cukup bisa lebih. Bisa 2 tahun gitu. Oke, bagi penonton yang tertarik untuk masuk ke Wasatiyah bisa searching di Google dan ada kantornya juga di Jakarta atau Di Instagram. di Instagram ada juga. Di Instagram. Mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Mm. Dan kalau mungkin lebih mudah lagi bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita, Ustaz Iskandar Maulidi. Bisa sangat bisa. Nanti bisa kita share juga nomor beliau. Gimana? Silakan hubungin di Atau Instagram, aja, ya Instagram, kan? via Instagram. Via Instagram lebih enak. Oke, Masya Allah. Mungkin Ana sedikit tertarik nih dengan Allahyarham Habib Abu Bakar. Mungkin dari antum sebagai murid beliau, mungkin ada punya pandangan sendiri beliau ini bagaimana sebagai mudir, Sebagai pengasuh gimana maksudnya? Sebagai Iya murid. sih. Tapi disclaimer dulu ya, untuk semua pengasuh, semua pengasuh dan semua mudir lah bahasanya gitu. Tujuan yang sama ya sebenarnya gitu. Cuman kadang caranya yang berbeda gitu. Cuman ana di sini sangat istimewa, sangat takjub gitu melihat beliau gitu. Karena ana punya guru itu yang tiada lain Sayyidil Walid Abah Guru yang udah ngajarin kita selama di dalam pagar. Nah, terus ana ngelihat Habib Abu Bakar bin Al-Masyhur ketika di sini mirip banget cara pengelolaannya, yang mana beliau-beliau itu sangat kayak rahmah, lembut gitu. Meskipun tulap-tulapnya banyak yang ngelanggar, terus banyak yang ngelakuin kesalahan gitu. Ya udah gitu, dimaafin, dibimbing, bukan yang dipatahin gitu. Bukan yang, ya wajar lah kalau misalkan emosi, marah gitu kan. Terus yang sangat ana takjub sama beliau. Beliau itu punya manhaj namanya Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah. Oh, makanya Apa sih artinya Al-Wasatiyah itu? Tengah-tengah, titik tengah. Moderat ya, maksudnya kayak ya di tengah-tengah netral. Kenapa? Karena beliau nggak membedakan orang-orang yang berbeda paham sama beliau. Ada orang-orang Wahabi, ada orang-orang yang hitam-hitam itu biasanya. Di mana? Di Somal, Afrika? Enggak, bukan. Yang Syiah itu loh. Syiah. Oh, yang Syiah yang terlalu membanggakan oh iya. idolanya, yang hitam-hitam iya, aninya, maksudnya imamahnya, iya, semuanya pokoknya antara iya. perbedaan itu dirangkul sama beliau. Loh kok bisa gitu? Kok beliau nggak marah? Gini kata beliau, kita itu nggak nyampaikan kebaikan, kita menyampaikan dakwah itu dengan rahmatan lil alamin, bukan buat yang kuar situ sini, bukan yang dibedain. Malah orang duluan nggak tertarik gitu. Nah, cuman itu sih yang takjub banget gitu dari sifatnya beliau, dari tingkah lakunya beliau. Ana punya guru di Indonesia yang mana itu murabbi ana juga kan.
terus yang ngajarin dari kecil. Nah, udah selesai di Kalimantan, udah selesai di kandangan dalam pagar, berangkatlah dengan rekomendasi Saidul Walid juga kan, yang dapat ridhonya Saidul Walid dulu baru berangkat. Nah, ketemu lagi dengan seorang guru, seorang pengasuh yang Allah yarham beliau, masya Allah gitu. Emang ya ulama-ulama di sini masya Allah. Masya Allah sih. Khususnya Allah yarham Habib Abu Bakar. Ya karena anak berada di Al-Wasatiyah dan Habib itu guru anak, jadi kan anak tahu lah gitu seberapa spesialnya beliau gitu. Cuman kita bukan ngebedain antara guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain juga sangat spesial. Mereka pun juga punya tujuan yang sangat indah. Makanya Anda bilang tadi tujuannya semuanya sama gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu pertanyaan yang mungkin Al-Fakir lupa untuk tanyakan kepada antum, khususnya masalah perkuliahan tadi ya. Silahkan. Itu apa namanya, Al-Wasatiyah ini punya berapa satu fakultas itu berapa semester? Untuk misalnya kita mau lulus wisuda atau apa gitu, itu perlu berapa semester? Kalau untuk setahu Ana ya, yang di Mukalla itu kalau syariah wal kanon itu punya 10 semester. 10 semester. Kalau misalkan usul fikih itu cuman 8 semester. Cuman ya itu usul fikih ngeri ya gitu. Oh, lumayan. Pelajarannya lumayan lah kalau syariah wal kanon. Jadi ada yang 10 semester tadi yang usuluddin itu. Enggak, syariah wal kanon itu 10 semester. Oh ya. Kalau yang 8 semester. 8 semester itu usul fikih. Usul fikih. Okay. Ana nggak tahu buat nentuin tafsir. Kalau setahu Ana usuluddin juga 4 tahun. 4 tahun itu 8 semester berarti gitu. Dan terakhir ada satu pertanyaan lagi. Jadi saya pernah mendengar, Anda pernah mendengar bahwasanya di Allah yarham Habib Abu Bakar ini punya suatu pemikiran yang sangat sekarang lebih masyhur banget, yaitu namanya fikih tahawulat. Nah, itu mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya, apa itu fikih tahawulat, dan di Al-Wasatiyah kan kayaknya itu sangat diwajibkan kan? Sangat diwajibkan karena itu asas yang bukan yang ngebikin ya, saking kritisnya beliau itu gitu. Makanya punya pemikiran fikih tahawulat gitu. Al-ilmu alamati bisa'ah gitu. Kalau tanda-tanda akhir ya, hari kiamat. Cuman kalau kita ngebahasanya kan begitu, itu cuman spesifik ke sana. Udah banyak kan gitu. Yang lain-lain ngebahas itu. Cuman disclaimer, itu semuanya beda. Oh, beda. Beda, sangat beda. Bukan tanda-tanda kiamat yang mungkin bukan tanda-tanda kiamatnya doang yang di buku-buku itu, bukan. Kita punya spesifik yang dari sejarah-sejarahnya, dari ya kita bukan cuman ngebahas kayak misalkan ilmu-ilmu yang bertautan dengan Islami ya. Kita itu pembahasan masalah Islami banget gitu. Cuman kita ambil dari sejarah-sejarahnya orang luar, profesor-profesor apa gitu. Itu semuanya ada di sana kitabnya. Kalau antum dan kalian semua pengen tahu gimana serunya belajar fikih tahawulat, silahkan masuk ke Universitas Al-Wasatiyah. Silakan masuk ke Universitas Al-Wasatiyah. Terus kalau misalkan banyak yang komen pengen tahu ilmu fikih tahawulat, bisa jadi kita selesai konten instansi ini, kita bisa jadi ngebedahin masalah fikih tahawulat. Bisa nanti. Jadi mungkin ya dari media kita adain pembahasan tentang ilmu fikih tahawulat. Iya. Mungkin bagi teman-teman. Nggak apa-apa, tapi kita ngambil yang kecil-kecil aja buat pengenalan gimana sih fikih tahawulat itu, apa sih fikih tahawulat itu. Makanya stay tune di sini, tungguin di sini. Kita bakal ngebahas yang lebih menarik lagi. Gitu kan. Mungkin cukup ya pembahasan kita hari ini tentang Al-Wasatiyah. Bagi penonton tadi kan yang pengen daftar Al-Wasatiyah dan pengen lebih mengenal tentang Al-Wasatiyah tadi, bisa hubungi beliau atau langsung ke Al-Maktabah, maktabah yang ada di Indonesia. Al-Wasatiyah di Indonesia. Mungkin sebagai penutup kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada udah diundang di konten ini. Jangan lupa stay tune terus podcast Isdap Yaman setiap
minggu, insya Allah setiap minggu Setiap kita minggu pasti hadir kita upload. menemani Anda. Satu konten pasti kita upload. Oke. Ya. Nantinya Doain kita tunggu. semuanya di sini biar mampu bikin konten lagi. Oke. Ya, biar dapat nge-share hal-hal yang manfaat di sini gitu. Oke, mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.